Bisa diceritakan hari ini agendanya seperti apa sih setelah keluar dari laporan tadi? Oke, pertama kan saya kan lapor ya untuk kasus anak saya KDRT dan abuse verbal serta penganiayaan dan penelantaran anak. Setelah proses sudah laporan dan semua, dan akhirnya si pelaku dan juga si pelaku ini udah datang untuk BAP. Nah, tadi saya sudah bicara sama pihak kepolisian, kita tinggal menunggu untuk gelar perkara aja, gelar perkara. Yang diduga sebagai pelaku itu siapa sih? Oke, bapak kandungnya anak saya. Oke, untuk Bapak sendiri mungkin bekerja atau seperti apa, Bu? Kalau bapaknya pengusaha ya, yang kebetulan punya usaha, dia mengelola usahanya sendiri di bidang transportasi di Jawa ya, di Pulau Jawa. Kekerasannya sendiri seperti apa sih bentuknya? Oke, kekerasan itu dipukul ya, sampai kuping anak saya ini sampai sakit ya, terus itu sampai akhirnya mengakibatkan budak permanen, tuli permanen. Anak saya ini anak berkebutuhan khusus yang jenisnya disorder. Pernah ditanyakan nggak alasannya memukul atau apa? Kalau alasannya itu saya nggak tahu ya. Pastinya saya nggak tahu karena posisinya saya nggak ada di situ. Itu satu. Kedua, dia tinggal sama bapaknya. Sempat dia tinggal, jadi selama lahir itu sama saya. Kita sudah divorce, sudah pisah. Dan akhirnya usia 17 tahun kemarin, 16-17, dia pergi ke tempat bapaknya karena dia kepingin tinggal sama bapaknya, dan bapaknya juga merespon, oke, kamu datang. Ternyata di situ anak saya di KDRT ini. Kejadiannya itu di tahun 2021 ya, 2020-2021. Waktu masih berumur 17 tahun. Terus langkah apa aja Bu yang udah dilakukan untuk mencari keadilan ini? Oke, jadi pertama saya terus terang, jadi pada saat dia pulang dari tempat bapaknya, jadi kan memang kita pisah kota ya. Jadi karena dia kepingin tinggal sama bapaknya, karena sebenarnya gini loh, dia itu tinggal sama bapaknya tuh kepingin sekolah lagi, karena saat itu kondisi saya lagi susah, kan pandemi, ya. Nah akhirnya dia bilang, udah aku mau tinggal sama papi, minta disekolahin. Oke, akhirnya dia komunikasi sama papinya welcome, dan akhirnya datang travel di order dari papinya dari Jawa sana, di order. Itu tanpa sepengetahuan saya, terus terang dia nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba anak saya ini kan antusias karena kepingin ketemu papinya. Selama ini dia tidak pernah berjumpa, maksudnya tidak pernah deket gitu loh ya. Kita selama pisah, saya nggak pernah komunikasi sama papinya, tapi sama mamanya aja, maminya, mertua saya, ex mertua, sama pupunya. Singkat cerita, karena dia kepingin tinggal sama papinya, tiba-tiba papinya tuh pesen pesen travel dari Jawa tanpa ngomong izin kayak apa enggak. Tapi karena anak saya ngeliat udah happy, ya sudah, saya silakan gitu kan. Dia ke sana, sampai di sana 3 bulan langsung di-cut, saya tidak pernah bisa menghubungi anak saya lagi. Jadi sebulan udah gak pernah bisa menghubungi anak saya lagi. Jadi benar handphone tuh disita segala. Jadi benar-benar ternyata dia dibentak, itu udah hal biasa. Dicaci maki segala itu hal biasa. Sampai kan pendengarannya sampai ini terganggu lagi, udah benar-benar permanen, udah nggak bisa dengar lagi. Terus pada saat mengetahui bahwasannya ini udah keterlaluan itu dari mana ya? Dan Anak sendiri mengeluh atau gimana? Jadi gini, pada saat dia pulang saya kaget ya. Tiba-tiba anak saya pulang subuh-subuh, saya bilang, loh kamu kok pulang? Iya, aku udah gak betah. Kenapa? Akhirnya dia cerita. Tapi dia nggak cerita dipukul apa enggak. Aku nggak betah, aku nggak mau di sana lagi. Katanya gitu. Ya, nggak ada ngomong apa, cuma itu doang. Akhirnya saya bilang, nih aku dibawain kaleng kayak kaleng biskuit. Itu isinya tuh 1000 koin, 1.500 perak. Nih buat lu beli rumah tuh pakai itu. Jadi kayak apa ya, ini anak loh, maksudnya anak berkebutuhan khusus yang hatinya tuh peka banget gitu kan, nggak bisa digituin. Akhirnya udah saya nangis saat itu. Nah setelah itu berapa minggu sama saya, ini emosinya tuh tinggi
Nggak temperamennya stabil. tinggi ya, jadi gampang marah sampai saya dijahit selama saya nggak pernah kayak gitu ya. Karena dia memang sering saya terapi kan, saya bawa terapi dia ke psikolog. Karena dari SD umur 5 tahun itu dia udah sama psikolog terus, bimbingan sama psikolog gitu loh. Di sana pun juga saya dengar juga psikolog gitu kan. Tapi karena di situ abuse verbal yang everyday gitu, yang tiap hari kan mungkin ya anak akhirnya jadi kayak Mentalnya keganggu. kena gitu loh. Akhirnya ya sudah, pas dengan berjalannya waktu saya kaget kok setiap saya panggil nggak dengar. Saya bawa ke dokter, ternyata ya terganggu. Akhirnya saya minta nih, sebenarnya sih nggak nuntut, lebih kayak yuk kita baik-baik aja. Saya laporan ke pihak ke mana, ke lembaga untuk anak dan Wanita. ya wanita. Sampai di sana progresnya lama ya kan, malah mereka dari pihak bapaknya tuh kayak nyepelein gitu loh, kayak nggak dianggap lah kita. Akhirnya saya laporan bikin ke Komnas Anak. Nah di situ udah ada progres, tapi kan ya kita tahu ya berbuka Pak Aris Merdeka kan nggak ada. Jadi itu lagi proses sebenarnya, lagi dibantu sama Pak Aris gitu. Cuman kan Tuhan lebih sayang kan sama Pak Aris. Nah setelah itu baru kita laporan lagi ke Polres Intim. Ya saya cuma minta keadilan buat anak saya, itu aja gitu loh. Tapi sampai sejauh ini setelah melaporkan pelaku, apakah ada itikat untuk menghubungi? Sama sekali tidak ada. Malah pada saat anaknya pulang itu diblokir, saya pun diblokir, udah nggak mau urusan. Sampai akhirnya saya laporan ke lembaga pun nggak ada sama sekali, malah kayak nyepelein gitu loh, nyepelein kayak nggak dianggap lah intinya. Makanya saya minta keadilan di kepolisian ini, mudah-mudahan ada jalan keluarnya buat hak anak saya, ya kan, keadilan buat anak saya, itu aja. Tapi untuk anak ibu saat ini Bisa berkomunikasi nggak sih? Hah? Bisa menjelaskan nggak ada sih? rasa trauma juga. Oke, tanya aja langsung. Iya, masih trauma, nggak mau ketemu. Gimana perasaan Tian sama Papi sekarang? Selain papi sendiri, ada orang lain nggak yang ikut terlibat pukul kamu gitu? Pukul neneknya. Iya. Tapi untuk saat ini yang dilaporkan hanya papinya saja. Sama pupunya juga. Tapi untuk poponya sendiri apakah sudah dilakukan? Poponya nggak bisa datang karena sakit, sudah tua katanya. Papinya datang kemarin minggu lalu sama pengacaranya. Sampai anak saya terus terang ya di TikTok tuh sampai minta keadilan. Tapi ya belum ada yang merespon, ya makanya saya minta tolong semuanya untuk para netizen untuk bantu kasus ini. Semoga kasus ini berjalan dengan lancar, dapat anak saya dapat keadilan. Anak saya ini anak berkebutuhan khusus ya, bukan anak yang sekarang yang normal aja kita nggak terima ya, apalagi anak yang kayak gini gitu loh. Dia tuh sampai minta sekolah doang. Iya, aku minta sekolah. Lu jangan jadi pengemis, jangan mental pengemis gitu loh. Minta tuh sama ibu lo. Dia dari bayi dia lahir sampai besar gini dia nggak pernah ngasuh sedikit pun. Sekali yang ngasuh dihajar anak saya. Saya nggak ngerti yang ada di pikiran mantan suami itu, saya nggak tahu. Ibu, tapi untuk kuasa hukum ibu sendiri pribadi boleh disebut atas nama Bang Syed? Ya, Bang Erles. Nah, jadi saya juga punya pengacara, Bang Erles. Dia Bang Erles Lareal, dia yang membantu saya untuk proses itu. Oke, cukup. Makasih. Ya, Bang Ais.